Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini kabar yang begitu mengejutkan begitu. Kenapa? Orang-orang koruptor, orang-orang yang korupsi, kalau sudah ditangkap, malah sewa buzzer begitu kan. Masih ingat nggak dulu begitu kan, yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung begitu, karena apa? Karena membuat narasi-narasi hoax begitu kan, seolah-olah ya menghalangi soal proses penyidikan begitu di Kejaksaan Agung. Ditangkap mereka begitu kan, ternyata terafiliasi kepada ya yang namanya pendukung-pendukung Mulyono begitu. Dan sekarang ini ada kabar yang begitu mengejutkan begitu kan, ya yang begitu mengejutkan. Kabarnya ya kalau ini benar, ini masih dugaan begitu benar atau tidak begitu. Tapi info A valid begitu kan ya. Info A1 valid lagi nih kabarnya. Nama Bima ya yang dianggap dianggap diduga begitu kan. Diduga ya diduga melakukan satu proses di mana para buzzer-buzzer itu seolah-olah dikoordinir mereka ya. Apakah ini benar atau tidak begitu? Kalau ini benar ya, yang sudah jadi tersangka ini begitu kan, yang sudah ditangkap, pasti ini geger begitu kan masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dikit-dikit begitu kan, dikit-dikit kalau sudah ditangkap sewa buzzer dan sebagainya. Inilah salah satu detik-detik penangkapan ya seorang buzzer kabarnya begitu kan. Ya diduga orang-orang menganggap bahwa ini adalah buzzer dari Febri Ardiansyah atau bagaimana. Tapi yang jelas ya ini dekat dengan Febri Ardiansyah. Bahkan ada foto-fotonya di situ. Ini masih sifat dugaan. Coba kita tonton ya terlebih dahulu seperti ini. Pelan dulu kamu. Barengan. Nah, itulah yang kemudian yang kabarnya banyak memunculkan spekulasi-spekulasi begitu. Bahkan ini ditangkap. Ini kedepannya akun Fakta Febri yang nggak bakalan posting lagi. Warganet sindir ya, sudah cair 6M, mau liburan di penjara kah? Ini salah satu penangkapan-penangkapan begitu kan. Saya kira apakah benar ya seperti ini begitu yang dilakukan begitu? Kenapa orang-orang yang sudah diduga menjadi koruptor, korupsi dan sebagainya begitu kan? Ya, tiba-tiba memainkan para buzzer-buzzer seperti itu. Ada apa? Orang-orang pasti melihat begitu kan? Ya, kok seperti ini cara-cara main mereka begitu? Coba kita tonton seperti ini. Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap sindikat pembuat dan penyebar konten provokatif, hoax dan ujaran kebencian yang beroperasi secara terorganisir. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap 6 tersangka dan menetapkan 2 tersangka lain yang memiliki peran berbeda mulai dari perekrut, pembuat konten, pengelola akun hingga penyebar dan pendorong interaksi di media sosial. Pengungkapan kasus bermula dari laporan yang diterima Polda Metro Jaya. Penyidik mengungkap adanya sindikat propaganda digital yang memproduksi dan menyebarkan konten berisi hoax, fitnah, provokasi dan ujaran kebencian secara masif melalui berbagai platform media sosial. Penyelidikan dan penyidikan terhadap sindikat propaganda digital yang terorganisir dengan melakukan publikasi pemberitaan hoax, fitnah, provokasi secara terorganisir dengan peran-peran sebagai berikut. 1. Sebagai perekrut dan pembiayaan. Kemudian yang kedua sebagai pembuat konten. Yang ketiga sebagai penyebar konten. Yang keempat perbantuan untuk mengangkat konten atau sering disebut dengan istilah booster. Dan yang kelima penyebaran konten secara massal. Ini ngeri bos ya, ini ngeri. Kabarnya akun Fakta Febri ya kembali menjadi bahan sindiran warganet setelah kasus mantan Jampitsus yakni Febri Ardiansyah makin panas.
Di tengah sorotan soal dugaan korupsi TPPU ya, emas 74 kg ya, uang ratusan miliar, hingga isu perlakuan khusus ya, sebagian publik menilai bahwa narasi pembelaan terhadap Febri makin kehilangan panggung. Wih. Beredar bahwa sindiran bahwa akun tersebut ya nggak bakalan memposting lagi karena disebut-sebut menerima. Ya, sudah menerima atau cair begitu kan, ya 6M. Dan kini tinggal liburan di penjara. Kasus ini kabarnya menunjukkan publik semakin kritis terhadap akun-akun yang membangun framing sepihak dalam perkara besar. Kalau membawa nama fakta, maka seharusnya yang ditampilkan bukan hanya klaim prestasi, tetapi juga pertanyakan soal asal-usul aset proses hukum. Makanya, saya berkali-kali mengatakan kalau ada orang yang mendukung korupsi atau mendukung koruptor, beralibi apapun, cek mereka begitu kan. Ya, jangan-jangan akun buzzer. Jangan-jangan akun buzzer begitu. Karena kita tahu bahwa di negara kita Kejaksaan Agung kan sudah canggih begitu kan ya. Dulu begitu ketika ditangkap korupsi begitu besar ya, soal bagaimana soal Pertamina begitu. Ya, maka ada buzzer yang kemudian memframing begitu. Seolah-olah ya pada hakikatnya ini menghambat ya proses hukum, pencarian fakta dan sebagainya, memframing kepada masyarakat. Dan ternyata waktu itu ditelusuri, ternyata dia adalah pendukung Mulyono gitu. Dan sekarang kita semoga saja ya orang-orang akan menelusuri begitu siapa mereka begitu kan. Ya. Ini trending ya di media sosial begitu. Di era Presiden Prabowo Subianto nampaknya tidak mau main-main begitu kasus ini begitu ya. Mau tidak mau sudah jadi tersangka, harusnya ditahan begitu. Ini info A valid ya, info A1 valid lagi nih. Ini namanya Bima, ini adalah penyandang dana. Di rumah Bima ditemukan sejumlah uang sebagai operasional buzzer dari Satgas PKH. Ya, kalau ramai nanti sepil akun buzzernya. Wih, kalau benar wallahu konten a'lam provokatif. Ya, nggak tahu lagi apakah ini proses dalam hal ini, nggak tahu ini prosesnya bagaimana. Tapi yang jelas ya orang-orang akan lagi menunggu begitu soal seperti ini begitu. Ternyata kita lihat saja begitu kan. Ternyata kalau usut punya usut, kata komentar netizen ya, ternyata ini londo ireng ya. Di bawah 200 juta ya, dibayar 200 juta buat menghasut rakyat dengan konten di FK kabarnya. Udah ngeri bos ya. Ngeri sedap sekarang, tapi kelihatan ya, orang-orang yang membayar pasti kan kelihatan begitu kan ya. Ini salah satu banyak sekali hal-hal yang kemudian kita lihat begitu kan ya. Banyak komentar-komentar netizen yang kemudian mengatakan bahwa wah ini ada apa ini. Menyapa kawan-kawan dia Maya kecuali Bima Chandra Karisma dan Wawi Prasetyo Mardigu. Wih, ngeri bos. Ya ada apa begitu kan? Ini salah satu nama-nama mereka kabarnya ya. Buzzer yang ditangkap di beberapa tempat. Bima Chandra, Yami Akil, Arfanda, Yanuar, Arban Bima, Ibnu Kasim. Wow, keren bos. Ini kan ada 5 begitu. Kenapa ini kok menyebutkan Mardigu begitu kan? Yo, nama samarannya. Oke. Ya. Ini banyak sekali begitu yang kemudian menjadi trending hari ini. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa proses dalam hal penangkapan korupsi, ayo kita bersama-sama perangi korupsi begitu. Jangan lagi kemudian mendukung siapapun itu. Kalau ada orang yang mendukung terhadap koruptor dan korupsi, perlu dicek mereka begitu. Apalagi dia konten kreator. Nah, kita tahu bahwa Prabowo sudah membangun sedemikian rupa ya, apalagi soal kasus-kasus korupsi dan sebagainya. Ya, semoga saja ini menjadi efek jerah begitu. Prabowo tidak kenal dengan siapapun begitu kan. Baik kenal Febri Ardiansyah, orang ini, orang itu dan sebagainya. Ini harus jangan sampai ada orang yang kemudian terkesan melindungi begitu kan. Ini kan ngeri-ngeri sedap begitu. Ngeri-ngeri sedap ya. Coba kita tonton lagi komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Ini Jokowi ya, orang Indonesia pertama yang sukses menggunakan media sosial. Ya, apakah benar seperti itu? Ya, di tahun 2000 pertarungan di tahun 2017 itu sangat luar biasa begitu kan. Ketika ada kampret, ada cebong begitu, ada termol dan sebagainya begitu. Ini pertanda bahwa polarisasi dibangun mereka begitu. Dan media sosial pada waktu itu sangat-sangat masif.
ketika Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi berlawanan begitu kan ya di pemilu begitu. Wah, Prabowo sangat ngeri sedap begitu kan dengan media-media itu. Tapi nggak ada pendukung-pendukung Jokowi ditangkap, malah pendukung-pendukung Prabowo banyak ditangkap. Di era itu begitu kan, di era itu kan ngeri-ngeri sedap. Ini coba kita lihat begitu kan ya, tonton dari akunnya. Ini akun diduga penyebar hoax. Bocor ini akun yang diduga dipekang jaringan buzzer. Ini salah satu komentar-komentar netizen ya. Bahkan perasaan kasus sudah jelas ya. Kenapa masih menggunakan buzzer atau hoax ya media sosial pakai nama Fakta Febri? Dapat informasi dari mana sih ya kita orang bikin Fakta Febri? Mana setiap postingan kayak jadi pemuja aksi heroik begitu. Ini salah satu komentar-komentar netizen begitu. Tapi saya belum melihat begitu. Tapi kan saya akan tunjukkan nanti kalau pas kalau pas saya temukan begitu kan ya. Jadi ini memang kabarnya info valid begitu kan ya. Tapi nggak tahu lagi apakah ini benar atau tidak. Tapi orang-orang ini sangat dekat kabarnya dengan Febri Ardiansyah. Apakah ini editan atau bagaimana? Kita tunggu saja begitu kan ya. Kalau memang ini dari Satgas Buzzer begitu. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Ini sudah ditangkap orang-orangnya. Kabarnya begitu kan. Ya, kabarnya sudah ditangkap dan sebagainya. Ya, kita tunggu sajalah begitu bagaimana nasib mereka begitu. Karena kita tahu bahwa kasus Febri Ardiansyah sekarang ini kan sudah memasuki babak penyidikan begitu kan ya. Nah, ex-wakil ketua KPK Laude M. Syarif menyoroti emas batangan sebanyak 74 kilogram dan uang 46 miliar yang ditemukan di rumah Mewaki Mewah ya, milik ex Jampitsus Kejagung RI Febri Ardiansyah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Emas dan uang itu bernilai fantastis tersebut ya. Tersebut sebelumnya telah diklaim sebagai orang titipan pihak lain. Ya, ini kan agak lucu begitu. Menitipkan barang tapi punya orang begitu kan lucu. Masa Febri Ardiansyah saya titip uang, saya titip. Masa begitu orang menitipkan uang ke dia begitu? Ada apa begitu kan? Ada tiba-tiba ada orang yang mengakui. Ini kan lucu pada akhirnya. Jelas-jelas di depan mata seperti itu. Kalau ini lolos, ya nggak tahu lagi nih. Presiden Prabowo Subianto nggak tahu lagi. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.